Shalom Jemaat GB Ketapang Utara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan kami di sini untuk beribadah di minggu yang terakhir di bulan Mei, dan kami juga di sini adalah hari yang ke-10 di rangkaian doa 10 hari. Kami kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya hadirat Tuhan nyata. Sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini dan kami masih boleh dalam keadaan yang sehat, itu semua karena berkat pimpinan Tuhan, berkat anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Roh Kudus-Mu telah dicurahkan, Roh Kudus-Mu telah diberikan kepada kami sebagai penolong dan penghibur kami. Kami mau merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menyertai kami semua di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan lagu Anggur Baru Tercurah dari Tuhan. Biarlah anggur yang baru boleh tercurah bagi kita semua. Kita boleh menikmati anggur yang daripada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat Tuhan, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi
nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyalakan api kita, api Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Come on. Mari jemaat Tuhan, kita muliakan Tuhan. Biar kita berapi-api bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Yeah. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari kita sembah Dia. Oh 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 oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Oh, mari sembah Dia. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus for your Holy Spirit. Terima kasih Tuhan buat Holy Spirit, buat Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Come Holy Spirit, fall on me now.
Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, Jesus. Come, Holy Spirit, lead me to your way. Oh, Jesus, you are my best friend. You are my all in all. Oh, Jesus, come, Holy Spirit. Penuhi kami, penuhi kami. You are my best friend, Holy Spirit, my best friend. My best friend, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. You are to me, Holy Spirit.
Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Oh, thank you, Lord Jesus, for your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami semua ya Tuhan. Memimpin langkah-langkah kami. Setiap hari Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Punya sahabat terbaik, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong kami, menjadi penghibur kami. Thank you ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, dan kami siap mendengarkannya, dan kami akan melakukan firman-firman Yang ini Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari yang terakhir dalam rangkaian acara 20 hari ya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Nah saudara, sebelumnya saya minta maaf, saya mau minum dulu nih. Haus nih. Enak. Cukup. Ya, saudara pernah makan seafood? Ya, seafood itu ada kerang, ada kepiting, ya ada udang. Ya, pada pagi hari ini saya mau kasih tahu ada satu gambaran tentang kepiting dengan kerang. Kerang itu binatang yang paling malam, saudara. Meskipun dia punya rumahnya keras, ya, cangkangnya itu rumahnya itu keras, tapi dia binatangnya dalamnya lunak. Lunak, udah gitu dia nggak punya mata, saudara. Punya mata tapi nggak bisa melihat, jadi dia buta. Kasihan. Jadi pada waktu dia rumahnya buka, terus ada ikan-ikan kecil datang menggigit, dia punya tubuh yang lunak itu, ya. Kerang itu baru nutup. Kerang itu baru nutup. Jadi udah sakit dulu, baru dia nutup. Nah di lain pihak ada kepiting-kepiting kecil yang melihat kerang-kerang itu. Ya aduh kasihan banget ya katanya. Terus kepiting itu nyamperin kepada kerang. Dia tanya, "Halo Rang, saya kasihan ngeliat kamu, kenapa?" "Karena kamu selalu menderita sakit dulu baru kamu menutup." "Iya, habis gimana ya, saya nggak bisa ngelihat. Saya punya mata cuma tidak bisa melihat." Ya. "Oh enggak, sekarang kita kerjasama, ya. Boleh nggak saya masuk dalam rumah kamu? Nanti kalau misalnya ada ikan-ikan kecil yang datang mau menggigit kamu, saya kasih tahu, kamu buru-buru tutup." Terus kerang-kerang itu mikir, waduh, kalau di rumah saya dikasih tempat buat kepiting kecil ini, nanti sesek ya. Dia mikir-mikir gimana ya. Nah, ada kerang-kerang itu banyak, dia lihat ada sebagian kerang yang mau terima, ada sebagian kerang yang tidak mau terima. Nah, kerang-kerang yang menerima ini akhirnya memperbolehkan kepiting itu tinggal di dalam rumahnya. Nah, saudara, pada waktu dia buka
tutup rumahnya, tiba-tiba ada ikan kecil yang biasa makan kepada tubuhnya yang lunak itu, ya. Nah, pada waktu ikan-ikan itu mendekat, kepiting yang ada dalam kerang itu buru-buru kasih tahu, tutup, ada bahaya. Nah, kerang itu menutup. Udah tutup, akhirnya setelah kepiting itu, setelah ikan-ikan pergi itu, maka kepiting itu bilang, buka deh nanti. Jadi, saudara, ada dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, adalah mau jadi kerang yang membuka hati atau memberi tempat bagi kepiting, atau menjadi kerang yang tidak memberi tempat kepada kepiting. Kerang-kerang yang memberi tempat kepada kepiting untuk tinggal di dalamnya, itu selalu mendapatkan perlindungan, selalu mendapatkan pertolongan, jadi nggak terasa sakit lagi. Sementara kerang-kerang yang tidak memberi tempat kepada kepiting kecil untuk tinggal di dalamnya, dia selalu mendapatkan kesakitan, karena dia tidak ada yang menolong. Nah, saudara, Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sekalian adalah penolong bagi kita sekalian. Nah, pada pagi hari ini tinggal pilihan tergantung di tangan saudara, ya. Mau kasih kesempatan bagi Roh Kudus untuk tinggal dalam kita atau tidak. Kita ingat kepada ilustrasi tadi, kerang-kerang yang memberi tempat bagi kepiting kecil untuk tinggal di dalamnya, dia tidak menderita sakit lagi. Sementara kerang-kerang yang tidak memberi tempat bagi kepiting, dia selalu menderita kesakitan. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberitahukan ada 5 langkah untuk kita memberikan Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Ya. Langkah yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak datang, ya bagaimana bisa Tuhan masuk ke dalam hati kita? Matius pasal 11 ayat 28, di situ dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, pagi hari ini undangan itu diberikan, dilemparkan, dibagikan bagi kita sekalian. Mau terima undangan atau enggak? Kalau kita mau terima undangan itu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Bagaimana satu pujian mengatakan, ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Langkah yang pertama adalah kita mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, gambaran ini, gelas yang berisi sirup tadi, itu adalah hidup kita. Kalau kita mau terima Roh Kudus, kita harus datang kepada Tuhan. Ini lambang Roh Kudus, ya. Air dalam botol ini adalah lambang Roh Kudus. Kita datang kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus, maka Dia akan memberikan pada kita. Langkah yang pertama, kita harus datang. Nah, langkah yang kedua, saudara, datang aja belum cukup. Kita harus mendekat. Karena bagaimana kalau kita datang tidak mendekat, kita menjauh, gak mungkin kita bisa diisi. Ya, kita udah datang dan mendekat pada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua, di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan memberikan ketenangan bagi kita sekalian. Hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
keselamatanku. Saudara, kita sudah melakukan 2 langkah. Yang pertama, kita datang, kita mendekat. Yang ketiga, kita udah datang, kita mendekat, tapi langkah yang ketiga adalah kita harus membuka. Karena bagaimana mungkin air dalam botol ini dituang kalau belum dibuka? Gak mungkin. Tuhan juga tidak memberikan, karena akan percuma saja, dia akan tumpah. Mendingan diberikan kepada orang lain yang membuka hatinya. Kita harus buka. Kita harus buka. Jangan ditutup lagi, supaya air ini bisa kita tuang. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, "Tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk kepadanya, lalu makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Langkah yang ketiga adalah kita membuka hati. Kita naikkan pujian, "Ku buka hati, ya Tuhan." Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kita udah lakukan 3 langkah. Yang pertama, kita datang, kita mendekat, terus kita udah buka. Tapi langkah keempat yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri. Karena kalau kita tinggi hati, ya, gak mungkin air ini bisa dituang. Gak mungkin. Jadi kita harus merendahkan diri. Semakin kita rendah, maka semakin mudah air itu masuk. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, Tuhan melawan orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tapi dia akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita harus sujud di altarnya. Sesujud-sujudnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, kita sudah datang, kita sudah mendekat, kita sudah buka hati, kita sudah merendahkan diri. Tapi langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah yang paling penting, saudara. Ya, Roh Kudus tidak mau bercampur dengan kehidupan kita yang lama. Seperti terang dengan gelap, tidak mungkin bisa bersatu. Langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah kita membuang perkara-perkara yang lama. Kolose pasal 3 ayat 8, kita harus buang perkara-perkara lama. Itu apa? Perkara-perkara kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, itu harus kita buang. Perselisihan, semuanya harus kita buang. Kepentingan diri sendiri juga harus kita buang. Kita buang. Emang sayang, saudara, kalau kita membuang segala sesuatu yang enak ini. Seperti tadi kita di awal, manis, saudara. Kita harus membuang. Tapi sebagaimana dikatakan, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Jadi kita harus buang. Meskipun sayang, buang. Buang semuanya sampai habis, sampai tuntas. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, ini juga harus dibuang. Ini penyebabnya nih.
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sudah lakukan itu semua. Baru langkah yang terakhir itu bisa terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Kita sudah datang, kita sudah mendekat, kita sudah buka hati, kita sudah merendahkan diri dan kita sudah buang. Maka Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Saudara lihat, terus semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, semakin dipenuhi terus, bahkan sampai meluber terus. Saudara terus kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, semuanya. Nah, saudara lihat, Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Bahkan kita dikatakan berenang di dalam Roh Kudus. Setiap waktu, setiap hari kita berada dalam Roh Kudus, pimpinannya ya saudara. Kita naikkan suatu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan kerendahan hati kita, agar Roh Kudus mau diam di tengah kehidupan kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di hidup kami. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah jikalau ada di antara kita sekalian yang rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mari kita datang pada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sementara tangan kiri kita taruh di dada kita. Dan saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka merindukan kuasa Roh Kudus itu masuk dalam kehidupannya. Mari Tuhan, Engkau lihat pada tangan-tangan yang diangkat,
Engkau melihat kerinduan hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menguasai dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, yang merindukan kuasa Roh Kudus itu datang ke dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya kalau kami datang kepada Tuhan, kami mendekat kepada Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami buka hati, dan kami sudah tinggalkan perbuatan-perbuatan kami yang lama, maka Roh Kudus itu akan betah tinggal di dalam kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan setiap pokok doa kita. Kita akan berdoa bagi bangsa negara dan bagi gereja kita. Mari saya undang semua saudara, kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap waktu yang kami lalui hingga sampai saat ini Tuhan. Kami masih berkecukupan, kami masih mendapat pemeliharaan-Mu, kami masih mendapat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, dan kami juga masih mendapatkan kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Ketapang Utara Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja kami ini Tuhan menjadi milik kami Tuhan, menjadi hak kami Tuhan. Karena kami sudah lama Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, di gereja kami ini Tuhan. Sudah puluhan tahun Tuhan kami berada di sini Tuhan, kami berada di sini untuk melayani. Kami di sini berada untuk saling peduli, saling melengkapi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kerinduan hati kami Tuhan untuk kami memiliki gedung gereja ini Tuhan, Engkau yang memberikannya Tuhan, dan Engkau yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Dan setiap dana yang terkumpul Tuhan, Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan, yang memberi Tuhan. Dan untuk dana yang kurang Tuhan, Engkau yang mencukupi Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan bisa terbeli Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Kau juga Tuhan, berkati Tuhan gembala sidang kami, berkati tim gembala sidang kami Tuhan, dan berkati setiap pelayan-pelayan aktivis Tuhan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja kami Tuhan, baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum wanita, ibadah Kamis. Engkau yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan di tempat ibadah kami Tuhan. Bila setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, semuanya Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana Tuhan saat ini Tuhan kami mengalami wabah Corona Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi hidup kami Tuhan sehari-hari Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memberkati setiap langkah kami, Engkau yang memberkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan oleh tangan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada di bawah lindungan Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjagai kami Tuhan Yesus dari segala macam virus Tuhan. Dan juga tidak lepas juga kami menjaga diri kami Tuhan, baik kesehatan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberkati Tuhan pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR Tuhan, gubernur Tuhan, bupati Tuhan, wali kota Tuhan, hingga RT Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pemimpin daerah ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap pemimpin Tuhan, supaya mereka Tuhan menjalankan setiap kepemimpinannya dengan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalankan kepemimpinannya Tuhan untuk setiap daerah-daerah Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap pokok doa kami ini Tuhan, pokok doa gereja, kepemilikan gereja kami Tuhan, dan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami Tuhan, dan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang mengurapinya Tuhan.
Dan Kau juga yang mengurapi, Kau yang memimpin, Kau yang menyertai setiap umat-umat-Mu Tuhan. Umat-umat GBI Ketapang Utara Tuhan. Sehingga kami Tuhan tetap sehat, tetap dalam lindungan-Mu, tetap dalam hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Kau, dan Kau yang mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom saudara sekalian, saya atas nama Gereja Betel Indonesia Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara sekalian dalam pengumpulan dana untuk pembelian gedung gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahwa di hari Pentakosta ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kepada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan juga setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita akan terima berkat Tuhan, kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.